Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari. Baik pekerjaan ringan maupun berat, menggunakan pikiran, juga fisik sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu, di ruangan sampai di sudut-sudut jalan. Sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian, semua berjuang dengan kemampuan masing-masing. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dalam acara Bodi Cita. Seperti biasanya, Bodi Cita akan mencari sesosok orang yang pekerja keras tetapi penghasilannya masih sedikit. Siapakah orang itu? Mari ikuti kami. Di sudut tepian jalan tampak tumpukan barang-barang bekas. Semua tersusun rapi terbungkus dalam karung yang juga bekas. Di antara tumpukan karung tersebut, seorang wanita sibuk merapikan barang yang tercecer. Tidak memperdulikan orang-orang yang melirik dan melewati dengan langkah bergegas. Entah karena pekerjaan wanita itu yang seorang pemulung, atau barang-barang yang telah rapi namun masih terkesan kumuh. Setelah memperhatikan, kami mencoba berdekat dan menyapa. Bu, selamat siang Bu. Ya. Lagi apa ini Bu? Ya, cari ekonomi Mbak. Udah lama kerja kayak gini? Ya, sudah sekitar 4 tahun. Boleh tahu nggak Bu namanya? Sriatun jelas. Wulan. Berarti setiap hari ya kayak gini ya Bu ya? Ya, ya untuk peruntungan berhari-hari ya, makanya cukup begini. Ya bagaimana orang sekedar tidak mampu. Carinya di mana Bu barang-barang? Ya, wilayah pasar aja. Seperti apa Bu yang dicari? Ya, misalnya? disurvei dulu dari gudang. Misalnya kalau ada di gudang boleh dijual, ya saya cari. Kalau tidak ada yang bisa dijual, tidak saya cari, saya ambil gitu loh. Yang penting kita ini sama-sama menjalani jujur. Oh iya. Bu Sriatun, begitulah orang-orang biasa memanggilnya. Wanita ini sehari-hari bekerja sebagai seorang pemulung. Biasanya berlokasi di sebuah pasar. Tetapi terkadang saat pasar sepi, langkah kakinya menyusuri perumahan atau pinggir jalan. Pekerjaan ini telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Dulu, pekerjaan sehari-harinya dirasa sangat tidak pantas, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Tetapi terpaksa, karena pada waktu itu pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan selalu dikejar-kejar petugas, maka Bu Sriatun berhenti bekerja dengan pekerjaannya yang lama. Belum lagi penghasilan yang diperoleh juga sedikit, karena harus dipotong oleh keamanan setempat. Tanpa keahlian lain, Bu Sriatun mencoba dan berusaha mencari pekerjaan hingga akhirnya bertemu dengan seorang teman pemulung. Belajar
dan menjadi seorang pemulung hingga kini. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Sriatun. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Bu Sriatun untuk terus bekerja sebagai pemulung. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun, selama masih dapat dijangkau, Bu Sriatun siap untuk melakukan pekerjaannya. Tidak banyak yang dibutuhkan, hanya dengan membawa perlengkapan seadanya, sekedar karung dan capit besi. Langkah-langkah Bu Sriatun terus terpacu menyusuri lorong-lorong pasar sampai jalan-jalan kecil. Dengan sabar, Bu Sriatun mengambil satu persatu barang-barang yang dibuang oleh pemiliknya. Kardus bekas, kertas bekas, sampai plastik bekas. Tidak pandang tempat kotor, Bu Sriatun terus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, walau terkadang lelah menghampiri tubuhnya yang semakin tua. Teledor kenapa? Satu, ndak ambil punya orang, ndak yang dibuang, jangan sampai diambil. Ntar kalau ada orang yang kehilangan, kita yang diambil. Dari tempat sampah satu ke tempat sampah yang lain, Bu Sriatun terus melakukan pekerjaannya sebagai seorang pemulung. Karena cukup lama melakukan pekerjaan ini, membuat Bu Sriatun tahu benar bagaimana dan bagian-bagian mana yang bisa diambil dan dijual kembali, walaupun bercampur aduk dengan kotoran lainnya. Tempat sampah depan rumah atau depan toko selalu disentuhnya. Bau menyengat menusuk hidung tak pernah dipedulikan. Karena dari sinilah Bu Sriatun dapat menjawab rongrongan dari perutnya. Demi kebutuhan hidup, Bu Sriatun mencoba terus mengais dan mengais. Jauhnya tempat yang dituju bukanlah sebuah kendala. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Bu Sriatun juga tidak memperdulikan tubuh yang kotor atau nafasnya yang mulai sesak. Karena dari sana Bu Sriatun dapat bertahan. Dari sana Bu Sriatun dapat bekerja dan terus bekerja untuk terus tersenyum dan melanjutkan mimpi-mimpinya untuk bangkit bersama barang-barang bekas. Ya pemulung ini, selain pemulung enggak ada. Soalnya bagaimana lah orang tertentu, ya beginilah rasanya. 4 tahun. Sekitar jam 6, nanti pulang jam 5 sore. Ya satu, enggak ada yang mencarikan pekerjaan. 2, ya bagaimana lah orang tertentu yang enggak bisa cari kerjaan. Ya saya terpaksa pemulung ini ya kan cukup untuk makan. Ya katakan susah, ya susah, katakan tidak, ya tidak. Tidaknya apa sih, kita ini enggak sampai teledor. Teledor kenapa? Satu, enggak ambil punya orang, enggak yang dibuang, jangan sampai diambil. Ntar kalau ada
orang yang kehilangan, kita yang diambil. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Sampah dan kotoran menjadi bagian hidupnya sehari-hari. Tidak banyak yang bisa dikumpulkan dalam satu hari. Biasanya untuk menjual semua barang yang dikumpulkan membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk dapat dirasakan hasilnya. Dalam jangka waktu tersebut, Bu Sriatun sering membiarkan perutnya dalam keadaan kosong. Namun, Bu Sriatun tetap bersabar dan gigih untuk bekerja, untuk mengais. Kendala yang ada tidak membuat Bu Sriatun patah semangat. Biasanya pada saat hujan lebih susah untuk mencari barang bekas. Semua menjadi basah hingga harga menjadi berkurang. Belum lagi para pesaing yang semakin banyak, entah dari mana mereka berasal. Walau demikian, tidak ada rasa khawatir. Karena sikapnya yang bersahaja, seringkali Bu Sriatun mendapat bantuan dari pemilik toko yang mengenalnya. Tidak ada keinginan dari Bu Sriatun untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pemulung. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi pemulung inilah, Bu Sriatun dapat bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok dengan karung dan capit besi. Ya Bu, nah, saya bantuin ngerapiin ini, ya. Boleh kan Bu? Boleh. Ya ada, saingan itu banyak, tapi saya tidak punya efek jelek sama teman, tidak ada. Soalnya rezeki itu dibagilah sama yang atas. Usai melakukan pekerjaannya, Bu Sriatun membereskan barang-barang bekasnya. Hal itu dilakukan berulang-ulang mulai pagi hingga sore hari. Dan pada waktunya, Bu Sriatun berjalan kaki menuju rumah kecil dan sederhana, tempatnya beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut. Biasanya berkumpul bersama keluarga,
atau membersihkan pekarangan rumah. Ya ada, saingan itu banyak, tapi saya tidak punya efek jelek sama teman, tidak ada. Soalnya rezeki itu dibagi lah sama yang atas. Tidak tentu, pokoknya pasarnya rame, kita ya ikut rame. Pasarnya sepi, kita ikut sepi. Ya kan mengikut dari pasar. Istilahnya pasarnya rame, kita ya dapat banyak. Yang ngasihin kan penghuni, kalau penghuninya sepi ya kita ikut sepi. Misalnya sedikit aja, enggak usah banyak. Kita dapat 5.000 satu setoran umpamanya ya. Itu berarti satu harinya 1.000. Enggak usah banyak, terlalu kan kecil. Lah, ntar kalau kita ini agak lumayan, mungkin aja 10 hari, 20 hari kita kan dapat uang banyak. Berarti saya sisanya ini kerja 1 hari dapat sekian. Makanya kalau di jalan itu terkadang orang itu ada yang kasihan sama saya untuk beli kopi, Bu, untuk beli sarapan, Bu. Seperti inilah keadaan rumah Bu Sriatun. Rumah kecil sederhana ditempati dengan mengontrak. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Hanya satu kotak tanpa ruangan lain. Ruangan ini pun penuh dengan barang-barang bekas. Alat-alat yang digunakan pun masih sederhana. Baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Susahnya itu kalau terus-menerus hujan, kita tidak bisa nyari. Karena apa? Kalau pagi itu kan jemur, kalau becek. Kalau tidak dijemur kan kita kan tidak laku. Ya laku tapi potongannya kan banyak. Aturan 1.000 cuman 700, yang 300 kan hilang. 300, 10 kilo aja sudah kelihatan. Pasrah aja sama yang atas, kita ini betul-betul kita ini sudah orang tidak mampu. Kedua ya kita ini pingin hidup berhari-hari. Pengalaman apa saya sampai terjadi begini ya, memang saya akui saya sudah kan, saya pas, saya orang tidak mampu. Cita-cita saya, ntar kalau saya ini sudah usia tua ya berhenti, entah di rumah itu jualan apa, nanti jual-jualan gorengan di depan rumah, menambil momong cucu. Soalnya kita ini kan sudah terlalu berat di jalan. Katakan apa sih kalau orang di jalan itu katanya seperti sampah. Ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Ya. Semoga bermanfaat bagi Ibu dan bisa sedikit membantu. Ya. Dan ini Ibu ada sedikit tambahan. Ini juga dari pemirsa Dhamma TV. Semoga bisa membantu Ibu. Amin. Ya, saya minta tolong semua yang teman-teman saya yang berjuang, saya doain lancar. Amin. Ya kita jangan sampai tidak ketemu, lain hari, lain bulan ketemu ya. Semua saya doain aja lancar. Amin. Bantu. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin berbagi, silakan bisa menghubungi alamat di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. Ibu, kalau begitu saya akan melanjutkan perjalanan saya.
dan Ibu melanjutkan pekerjaan Bu ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ya minta maaf ada teledoran saya, ya ada ketentuan saya minta maaf. Ya. May it be an evening star shines down upon you. Pemirsa, itulah tadi kita sudah melihat-lihat keseharian dari Ibu Sriatun yang bekerja sebagai pemulung. Walaupun penghasilannya sedikit, beliau tetap mempunyai semangat yang tinggi. Semoga dari acara ini kita semua dapat mengambil hikmahnya. Saksikan terus Bodi Cita setiap hari Kamis jam 6:30 malam hanya di Dhamma TV. May it be when darkness falls, your heart will be true. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. May it be the shadows call